Hai hai halo sobat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi ini juga salah satu permainan yang menarik pada ronde ke-8, yaitu antara Super Grandmaster Sergei Kajakin menghadapi Super Grandmaster Alireza Firauja. Dan bagi yang belum mengetahui standing, berikut saya tunjukkan sekilas. Dan untuk itu tanpa berlama-lama, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Sergei Kerjakin memulai langkah dengan pion ke-4 dan Alireza membalas dengan pion ke C5, pembukaan atau pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, pion ke D6. D4, Sisilia terbuka, pion memukul pion, kuda memukul kembali, kuda ke F6, kuda ke C3, pion ke A6. Dan ini dinamakan dengan variasi Nadov. Pion ke H3, yaitu mengontrol petak penting G4 atau juga mungkin mengetik ke depan dengan pion ke G4. Pion ke E5 mengancam kuda, kuda ke F3 dan gajah ke E7. Dilanjutkan dengan rokade ke depan. G4 teman-teman langsung mengetik, di sini H6 mencegah hal tersebut terjadi. Pada permainan sebelumnya pernah dimainkan yaitu dengan gajah berpindah atau fianchetto ke G2. Di sini benteng ke G1 dan ini langkah no penalty. Sehingga setelah langkah ke-9 ini kita memiliki partai yang baru. Bagaimana Alireza untuk merespon hal ini? Di sini menteri ke C7, dilanjutkan kuda ke H4 bermanuver ke depan ke peta F5, G6 mencegah hal tersebut terjadi. Kuda ke G2 yaitu mencoba mereposisi kuda. Kita lihat bagaimana manuver kuda teman-teman. Yaitu tujuan utama untuk menambah kontrol terhadap petak penting D5. Dilanjutkan permain dengan gajah ke E6, tentunya menambah juga perlindungan terhadap peta D5 ke depan. Kuda ke E3, kuda B ke D7. Dilanjutkan dengan H4. Kita lihat H4 bertujuan untuk mendukung pion ke G5 mengancam kuda sehingga mengurangi kontrol terhadap petak penting D5. Dilanjutkan menteri ke C6, tentu saja menambah kekuatan terhadap petak pusat juga mengancam pion teman-teman. Di sini menteri ke F3, langkah terbaik, tentunya juga mensupport pion. Apabila Sergei Kerjakin di posisi ini langsung G5, maka jelas inilah yang dipancing oleh Alireza dan tentu ini kesalahan karena pion memukul pion. Pion memukul kembali, di sini kuda memukul pion teman-teman. Maka pertukaran dan kita lihat di sini hitam lebih leluasa. Untuk itulah kita kembali di dalam posisi ini Sergei Kerjakin terlebih dahulu melindungi pion yaitu dengan menteri ke F3, dilanjutkan dengan kuda ke C5. Gajah ke G2 mencoba juga menambah perlindungan terhadap pion pusat. Kuda ke A4 mengancam kuda. Dan disinilah salah satu posisi kritikal Sergei Kerjakin memainkan dengan kuda E ke D5 dan ini langkah yang kurang akurat. Sebelumnya teman-teman ditunjukkan bahwa kuda C ke D5 adalah opsi terbaik. Gajah menerima, maka pion memukul kembali. Menteri ke B6, di sini ada G5 teman-teman. Pion memukul pion dipukul kembali. Kuda ke H7 mengancam pion, di sini menteri ke G4. Kita lihat melindungi pion ke depan juga mengancam kuda. Menteri ke D4, benteng ke H1. Menteri memukul menteri, kuda memukul kembali. Rokade, benteng ke H4 dan B5. Inilah yang ditunjukkan oleh komputer dan masih sebanding. Namun kita akan melihat bedanya kita kembali. Di posisi ini Sergei Kerjakin memainkan dengan kuda E ke D5. Maka kuda memukul kuda teman-teman. Harapan dari putih ialah apabila gajah menerima teman-teman. Karena jika hal ini terjadi, pion memukul kembali. Menteri ke C4, maka G5 saat ini. Pion memukul pion, pion memukul kembali, dan kuda memukul kuda. Menteri memukul kembali, menteri memukul menteri, pertukaran, maka kuda ke D7. Dan ini pun masih cukup sebanding. Namun tentunya Alireza Firauja mempunyai balasan yang di luar dugaan oleh Sergei Kerjakin. Kita kembali. Di posisi ini Alireza kuda memukul kuda yang ada di C3 teman-teman. Sehingga di sini kuda memukul kuda. Sebelumnya apabila kuda memukul kuda, maka jelas gajah memukul pion teman-teman. Inilah yang menjadi kerugian bagi putih. Menteri ke D3, gajah ke D8 dan kita lihat manuver gajah ke depan dan di sini hitam cukup aktif. Untuk itulah di dalam posisi ini Sergei Kerjakin masih mencoba dengan kuda memukul kuda skak. Maka gajah memukul kembali.
Menteri memukul gajah juga mengancam benteng, di sini juga mengancam kuda, maka raja ke D7, yaitu menghubungkan benteng satu sama lain dan pion tidak bisa memukul kuda karena apa? Menteri ke depan menerima memforking benteng. Di sini G5. Sebelumnya teman-teman ditunjukkan bahwa gajah ke E3 layak dipertimbangkan, kuda ke A4 saat ini, dan ke depan dapat dilanjutkan dengan pion melaju atau benteng melindungi pion. Namun di dalam posisi ini dicoba dengan G5, maka langsung dilanjutkan dengan kuda memukul pion mengancam menteri. Tetapi komputer menunjukkan ada langkah yang lebih powerful dengan menteri ke C4 ancaman skakmat. Sehingga di sini tetap saja pion tidak bisa memukul kuda karena terjadi hal yang sama. Dan apabila menteri ke F3, maka kuda memukul pion teman-teman. Gajah ke H3, maka di sini kuda memukul gajah, benteng memukul kuda, benteng A ke F8. Kita lihat lagi-lagi cukup berbahaya apabila gajah memukul gajah, pion menerima, maka membuka benteng mengancam menteri. Jelas di sini hitam lebih baik. Dan kita kembali. Tentunya Alireja memilih langkah pasti dengan kuda memukul pion mengancam menteri dan menteri ke F3. Dilanjutkan dengan D5 mensupport kuda menteri ke D1. Menteri ke B6. Di sini juga ancaman skakmat ke depan sehingga gajah ke E3. Maka menteri memukul pion saat ini, gajah memukul kuda. Menteri ke B4 skak juga mengembalikan perwira. Pion menutup, menteri memukul gajah. Benteng ke B1 mengancam pion ke depan, di sini pion memukul pion. Benteng ke B4 terlebih dahulu mengancam menteri, maka D4 menutup juga membuka menteri melindungi pion B7. Pion memukul pion. Dan di sini cukup berbahaya teman-teman apabila pion memukul pion ke depan, menteri membuka akses skak sehingga raja ke E8. Pion memukul pion saat ini, benteng ke H3 cukup powerful. Di sini masih dilanjutkan dengan raja ke D2 menambah kekuatan terhadap gajah. Di sini gajah ke F5, ancaman skak ke depan sehingga menteri ke B3, benteng ke C8. Lihat bagaimana serangan bertubuh-tubuh yang dilakukan oleh hitam. Benteng ke C1 menghindari hal tersebut terjadi, maka benteng memukul benteng, raja memukul kembali, benteng ke H1 skak, raja ke D2. Apabila raja salah berpindah, tentunya di sini benteng akan melakukan skak. Sehingga di sini raja ke D2, maka B5. Dilanjutkan dengan D5, di sini membuka akses benteng mengancam menteri dan menteri ke F3. Dan percaya atau tidak, setelah langkah menteri ke F3, di sini juga Sergei Karjakin menyerah. Lihat teman-teman bagaimana Grandmaster dapat melihat dan mengapa menyerah. Di sini posisi hitam cukup stabil dan juga cukup baik. Di sini benteng kita lihat terjebak teman-teman. Dan apabila kita lanjutkan, kita ambil D6 mempromosikan pion, maka gajah gigi 4 ancaman skak ke depan. Sehingga opsi terbaik yang ditunjukkan komputer, benteng harus memukul gajah, maka menteri memukul kembali. Menang kualitas juga mencegah pion untuk promosi. Menteri ke C2 saat ini, di mana ke depan juga mensupport, juga mungkin ke depan mensupport pionnya promosi, maka menteri ke B4 skak. Raja ke E2, menteri ke C4 skak, waktu yang sama mengancam menteri. Sehingga pertukaran dan kita lihat di sini ke depan pion juga akan hilang, pion akan promosi dan kualitas benteng lebih baik dengan gajah. Bagaimana teman-teman? Permainan ini cukup menarik. Kita lihat bahwa Alireja Firoja sedang on fire. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti biasa di akhir permainan, kita masuk ke sesi puzzle. Sebelum kita masuk ke puzzle selanjutnya, saya akan membahas puzzle ini. Dan betul jawabannya adalah dengan raja mendekat ke gajah dengan raja ke F7. Kemana gajah harus melangkah? Apabila gajah berpindah ke H6, maka tetap saja raja ke G6 mendekat. Dan kemanapun gajah melangkah, maka kita lihat akan hilang. Kita ambil salah satu ke petak C1, maka kuda melakukan open skak, di mana membuka gajah melakukan skak, juga langsung mengancam gajah. Jelas di posisi ini putih menang. Dan apabila di posisi sebelumnya bahwa berpindah ke H8, sama saja raja mendekat ke G8, dan kemanapun gajah melangkah akan tetap ada discover skak. Kita ambil ke A1, maka kuda ke B3 open skak, maka kita lihat teman-teman di sini putih unggul atau menang teman-teman. Oke, demikian solusinya. Kita masuk ke puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. Oke,
hitam melangkah dan menang? Tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengopin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah pemain catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.